Senang bisa ketemu semua orang di sini. Terima kasih undang saya di Gereja Sion. Dan iya, saya masih di sini. Sungguh-sungguh satu keistimewaan bisa ada di sini di Bait Suci Yeskel. Ini sangat indah dan cantik. Saya benar-benar percaya Tuhan telah memberkati Gereja Sion. Dan menurut saya ingin mengucap syukur kepada kalian semua diaken, semua penatua, pendeta Sam, bisa kerja jadi satu, melakukan sangat banyak pekerjaan misi. Terima kasih, dan saya yakin Allah Bapa di sorga sangat bahagia. Maka hari ini, karena kita ada di Bait Suci Yeskel, kita harus bicara tentang Yeskel, kan? Maka, kalau kita lihat Yeskel pasal 1 ayat 28, saya ingin sharing firman yang berjudul, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Saya akan bicara mengenai seluruh pasal 1 dari kitab Yeskel. Jadi malam ini pas pulang tolong baca Yeskel pasal 1. Di Yeskel pasal 1 ayat 28 dikatakan, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan, kan? Yeskel pasal 1 itu mengenai Tuhan memanggil Yeskel. Yeskel adalah seseorang yang ada di Babel. Waktu pembuangan Babel, dia harusnya seorang imam karena bapak dia imam. Dia dari silsilah imam. Tetapi bait sucinya dihancurkan, negaranya udah hilang, dan sekarang mereka dalam pembuangan di Babel. Dan ini Daniel umur 30 tahun. Kenapa penting? Karena seorang imam itu menjadi imam di saat umur 30 tahun, dan dia umurnya pas di sini umur 30 tahun. Kalau Israel tidak hilang, dia ada di Yerusalem dan dia sudah memulai menjadi imam. Tetapi sekarang dia tidak bisa melakukan itu karena dia ada di Babel. Maka dia duduk di situ di tepi sungai Kebar, dan dia itu sangat putus asa. Tapi di saat itu Tuhan datang kepada dia dan menunjukkan penglihatan kepada dia. Penglihatannya apa? Penglihatannya disebut sebagai kemuliaan Tuhan. Saya ingin menunjukkan melalui iPad saya di sini. Bisa saya lakukan itu? Sudah nyala belum? Gambar ini kurang tepat. Saya udah cari online tapi tidak ada gambar yang persis seperti apa yang dikatakan di Yeskel pasal 1, tapi ini yang paling mirip. Jadi gambaran yang Yeskel lihat, ada 4 makhluk hidup di bumi dengan roda, lalu ada masing-masing ada 4 muka, lalu ada sayap, dan di atas mereka ada cakrawala. Cakrawala di sini seperti UFO, ya, dan itu harusnya langit. Dan di atas itu adalah takhta Tuhan. Jadi ini kurang lebih apa yang dilihat Yeskel. Dan seluruh gambaran ini yang dilihat oleh Yeskel, yang duniawi di bawah cakrawala dan sorgawi di atas cakrawala. Seluruh gambaran ini adalah kemuliaan Tuhan. Itu yang dikatakan Alkitab. Seluruh gambaran ini. Maka itu yang kita akan bahas hari ini. Jadi kemuliaan Tuhan itu apa? Kita selalu bilang kemuliaan Tuhan. Kita selalu bicara mengenai kemuliaan, tapi itu artinya apa? Untuk dijelaskan dengan mudah, kemuliaan Tuhan adalah Yesus Kristus. Yesus sendiri adalah kemuliaan Allah. Ibrani pasal 1 ayat 3 dikatakan, Ia di sini Yesus, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Maka Yesus adalah kemuliaan Allah. Tetapi kalau secara duniawi, kalau kita lihat di dalam kamus, kata mulia itu dikatakan seperti ini. Pujian, kehormatan, atau perbedaan yang diperluas dengan kesepakatan bersama. Dalam kata lain, kemuliaan itu adalah sesuatu yang kita ingin banggakan. Sesuatu yang membuat kita terkenal. Itulah kemuliaan. Jadi contohnya ada ayat di 2 Korintus pasal 11 dibilang kemuliaan perempuan adalah rambut dia yang panjang. Sesuatu yang kita banggakan, sesuatu seperti itu. Jadi kemuliaan kalian apa? Apapun yang kita banggakan, yaitu kemuliaan kita.
Jadi kemuliaan Tuhan itu apa? Itu adalah Yesus Kristus. Tuhan pasti ada 1.000.000 hal untuk dimuliakan kan, tapi satu hal yang dia ingin banggakan adalah Yesus Kristus. Jadi melalui penglihatan ini kita akan melihat lebih dalam mengenai kemuliaan Tuhan, apa yang Tuhan ingin banggakan atau muliakan tentang diri dia sendiri. Maka Yeskel pasal 1 itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada 4 penglihatan. Jadi penglihatan itu ada 4 bagian. Yang pertama dia lihat 4 makhluk hidup di ayat 4-14. Lalu penglihatan 4 roda ayat 15-21. Lalu dia melihat penglihatan sesuatu yang mirip cakrawala ayat 22-25. Dan akhirnya dia melihat takhta di atas cakrawala itu ayat 26-28. Jadi kita akan bahas mengenai seluruh 4 bagian penglihatan ini. Jadi mari kita masuk ke nomor 1, itu adalah penglihatan 4 makhluk hidup. Jadi kita bisa kembali sekarang penglihatan 4 makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa? Makhluk hidup di dalam Alkitab adalah kerub atau serafim. Itu semua sama. Pernah dengar kerub kan di Kejadian pasal 3? Tuhan taruh kerub untuk menjaga pohon kehidupan. Di Yesaya pasal 6 juga kalau kita baca disebutnya serafim. Itu sebenarnya sama aja. Makhluk hidup adalah kerub, adalah serafim. Semuanya sama. Amin. 4 makhluk hidup ini apa? Yang pertama, mereka ada 4 muka. 4 makhluk hidup ini memiliki 4 muka. Muka yang pertama adalah muka manusia. Artinya apa? Di dalam Alkitab, manusia dalam gambaran Tuhan itu adalah makhluk yang paling berhikmat. Jadi muka manusia itu menunjukkan hikmat yang ada di dalam Kristus. Manusia dalam gambaran Tuhan adalah perwakilan dari hikmat. Hikmat itu apa? Amsal pasal 9 ayat 10. Tolong tunjukkan ayatnya. Amsal pasal 9 ayat 10. Dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Maka manusia dalam gambaran Tuhan itu ada rasa takut akan Tuhan. Itu orang yang paling berhikmat. Makhluk paling berhikmat di dunia. Jadi muka manusia menunjukkan bahwa makhluk hidup ini adalah makhluk yang sangat penuh dengan hikmat. Muka yang kedua adalah muka singa. Singa itu menyimbolkan keberanian. Jadi di Amsal pasal 30 ayat 30 dikatakan singa yang terkuat di antara binatang tidak mundur di hadapan apapun. Juga di Amsal 28 ayat 1 dikatakan orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Maka dengan menunjukkan penglihatan ini kepada Yeskel, Tuhan sekarang memanggil Yeskel untuk menjadi nabinya. Dan Tuhan kasih tahu kepada dia, kamu harus sehikmat seperti manusia dalam gambaran Tuhan dan berani seperti singa. Karena dia akan diutus kepada orang-orang ini yang keras kepala yang tidak mau dengar. Jadi dia harus khotbah dengan keberanian singa. Lalu yang ketiga, muka yang ketiga adalah muka lembu atau sapi. Kalau sapi itu dalam Alkitab apa menurut kamu? Sapi itu adalah lembu atau sapi itu setia, menyimbolkan kesetiaan. Seluruh hidup mereka bekerja untuk pemiliknya. Setelah mati, badannya, kulitnya, semua dikasih. Jadi dari lahir sampai mati, lembu itu benar-benar mengorbankan seluruh hidupnya dan setia kepada majikannya. Maka Tuhan ingin hamba-hambanya seperti ini, yang berkorban dan setia kepada majikannya.
Lalu yang keempat, muka keempat adalah muka burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu menunjukkan kecepatan yang sangat cepat dan iman. Kita tahu kan burung Raja Wali kalau terbang bisa terbang sangat tinggi. Dan bisa matanya juga bisa lihat sangat jauh. Jadi kalau ada kelinci atau tikus, dengan cepat dia terbang ke bawah untuk menangkap. Dan jadi kecepatan yang sangat cepat dan iman. Jadi sebagai hamba-hamba Tuhan kita harus taat dengan cepat. Dan tidak ada yang bisa menahan kita. Kalau firman Tuhan disampaikan, itu langsung taat, ya kan? Jadi di Ayub pasal 9 ayat 26 dikatakan meluncur lewat laksana perahu dari Pandan, seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Jadi Raja Wali ini seperti burung yang cepat sekali terbangnya. Jadi 4 muka ini manusia, lalu yang kedua singa, yang ketiga adalah lembu atau sapi, terserah mau sebutnya apa. Yang keempat adalah Raja Wali. Jadi 4 muka ini menyatakan kepada kita karakteristik dari makhluk hidup. Jadi makhluk hidup ini apa? Identitasnya dari makhluk hidup apa? Atau kerub atau serafim. Di Yeskel pasal 1 ayat 5. Yeskel pasal 1 ayat 5 dikatakan ini. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Dan beginilah kelihatannya mereka menyerupai manusia. Menyerupai manusia artinya apa? Artinya bentuk utama dari gambarannya adalah manusia. Meskipun mukanya ada 4. Tapi yang utama, dia wajahnya adalah manusia. Jadi ini sedang katakan apa? Kalau Alkitab menjelaskan 4 makhluk hidup ini, apa yang Alkitab itu ingin sampaikan kepada kita? Banyak orang pikir kerub itu malaikat, tetapi bukan. Karena dikatakan mereka menyerupai manusia, itu bicara tentang kita, manusia. Jadi di saat Alkitab bicara mengenai kerub, serafim, itu semua bicara mengenai manusia. Manusia itu harus seperti apa? Maka ini bicara tentang apa yang kita semua harus menjadi. Contohnya kita bandingkan beberapa wajah-wajah dari makhluk hidup itu dengan Yesus Kristus yang muncul dalam Alkitab. Ada 4 ayat yang saya pilih. Yeskel pasal 1 ayat 7, Yeskel pasal 1 ayat 24. 2 ayat ini bicara mengenai makhluk hidup. Yeskel pasal 1 ayat 7 dikatakan kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti temaga yang baru digosok. Jadi di ayat 24 dibilang 4 makhluk hidup ini ada sayap seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laksar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Kalau kita ke Daniel pasal 10 ayat 6, ini bicara mengenai Yesus Kristus. Penglihatan mengenai Yesus, katanya tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti sulu yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Lalu kalau kita ke Wahyu pasal 1 ayat 14-15, ini juga mengenai Yesus. Dibilang kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Kalian melihat suatu pola gak di sini? Jadi kata-katanya tuh seperti yang sama, muncul lagi. Jadi kalau saya bisa tunjukkan di sini, saya membuat satu diagram di sini. Jadi kaki Yesus itu seperti tembaga yang baru digosok. Dan jadi 4 makhluk dan Yesus itu sama. Lalu suaranya seperti banyak air atau desau air bah. Dan sayapnya kalau goyang juga seperti suara banyak air.
dan suara Tuhan, suara, dan setelah itu tubuhnya ada roda kan. Dikatakan Yesus itu seperti barrel, kalau bahasa Inggris dibilang barrel ya. Makhluk hidup juga dibilang barrel, tapi dalam bahasa Indonesia nama permatanya beda di situ. Maka kerub itu, setelah Adam jatuh, Tuhan taruh kerub untuk menjaga jalan kepada pohon kehidupan. Kita semua memikirkan kerub itu seperti seseorang yang menghalang manusia itu untuk masuk ke Taman Eden, tetapi bukan hanya menghalang orang, mereka itu menjaga pintu gerbang. Jadi kerub itu adalah mereka yang memutuskan siapa yang boleh masuk dan siapa tidak boleh masuk. Jadi ini seperti di Singapura ada roller coaster gak? Kalau kita naik roller coaster, ada sesuatu yang dibilang kita harus setinggi ini untuk bisa naik roller coaster. Kalau tingginya nggak cukup, nggak boleh masuk. Jadi kerub tuh seperti itu, harus setinggi ini untuk bisa masuk, harus lebih tinggi dari pendeta Andrew untuk masuk. Kalian tidak ada yang lebih tinggi dari saya. Jadi apa yang dikatakan adalah kerub itu adalah standar, dia standarnya. Kalau kita seperti kerub, kita bisa masuk. Tapi kalau kita tidak menemukan standar itu, kita tidak bisa masuk. Itu yang dikatakan. Maka standar kerub itu, kerub atau makhluk hidup adalah gambaran dari Yesus Kristus. Jadi kita sedang pikir sekarang, kalau gitu nggak ada yang bisa masuk. Karena kita semua banyak kekurangannya. Tetapi di saat kita percaya kepada Yesus Kristus, apa yang terjadi? Dengan iman, kalau kita percaya Yesus Kristus, kemuliaan Yesus itu menutupi kita. Seperti Yesus itu adalah Bapa kita. Harus setinggi ini untuk masuk. Tapi ayah, saya terlalu pendek. Jadi ayah kita taruh kita di leher dia dan bilang, lihat sekarang kamu lebih tinggi dari saya, kamu boleh masuk. Itu yang Yesus lakukan untuk kita kan. Jadi alasannya kenapa saya bilang kerub itu adalah gambaran Yesus Kristus, atau makhluk hidup adalah bayangan Yesus Kristus, karena kita ketemu Yesus di situ. Siapa gambaran dari Yesus? Yesus adalah gambaran penuh dari Yesus, tetapi kita, orang kudus yang percaya kepada Yesus, kita pun akan ambil gambaran Yesus Kristus. Maka makhluk hidup itu adalah kerub yang adalah gambaran Yesus Kristus. Itu tujuan kita. Kita inginnya target kita tuh ke sana. Kehidupan iman kita tuh mengenai itu. Dan itu sebabnya kita ada di sini, agar kita bisa memiliki gambaran Yesus Kristus. Jadi dalam seri sejarah penebusan, Pendeta Abraham Pak mengatakan ini, kerub itu makhluk hidup adalah hamba-hamba Tuhan yang memiliki karakteristik dan sikap Yesus Kristus, dan ini adalah orang-orang yang telah terima hidup yang kekal. Jadi makhluk hidup itu adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi kenapa Tuhan menunjukkan Yeskiel penglihatan ini? Karena Tuhan memanggil dia untuk menjadi nabi. Dalam kata lain, Tuhan sedang katakan, saya mau kamu jadi makhluk hidup di Babel, karena kamu akan jadi hambaku yang akan melakukan pekerjaanku. Dan saya percaya hal yang sama dia sampaikan kepada kita semua di Gereja Sion malam ini. Itu sebabnya kita semua dipanggil. Kita semua sama-sama. Kita adalah makhluk hidup dan kerub. Bukan hanya satu individu, tetapi kita semua sama-sama. Jadi ingat, ada suara sayapnya. Suara sayapnya itu seperti suara Tuhan katanya. Dan suara itu sama dengan suara Yesus. Suara Yesus itu sama dengan suara air, dan suara sayap pun sama. Nah, itu adalah suara Tuhan. Maka apa yang ini ajarkan kepada kita adalah Yesus sendiri sebagai satu individu, suara dia adalah suara itu. Apakah itu berarti suara kita sekarang adalah suara Tuhan? Siapa yang mengatakan iya? Satu suara kamu tidak mungkin suara Tuhan, tetapi suara kita sama-sama jadi satu. Di saat kita seperti
sayap dari makhluk hidup bekerja sama-sama, kita semua sama-sama sekarang bisa menghasilkan suara Tuhan. Seperti suara Yesus. Contohnya waktu Yesus datang ke dunia ini, satu suara dia itu adalah suara Tuhan kan? Lalu dia mati di kayu salib dan dia naik ke sorga. Dan dia sekarang memerintah dari sorga. Dan di bumi rasul-rasulnya penuh dengan Roh Kudus. Di saat mereka bekerja sama-sama, mereka akan menghasilkan suara banyak air, suara Tuhan. Maka ini poin yang ingin disampaikan kepada kita. Setelah Yesus, nggak boleh hanya satu orang yang menghasilkan suara Tuhan seperti Yesus. Kalau ada yang katakan itu adalah penghujat, ya kan? Itu sangat bahaya. Tetapi kalau semua orang kudus bekerja sama-sama menjadi satu, kita bisa menghasilkan suara itu. Kita bisa membuat bunyinya sama-sama. Itu yang kita lakukan kan di sini. Pekerjaan yang kalian lakukan di Gereja Sion ini sebagai hora. Waktu saya melihat laporan misi, saya sangat wah. Dan saya pikir itu adalah suara sayap makhluk hidup. Ya kan? Itu yang kita harus lakukan. Kita harus kerja sama-sama. Tidak ada satu individu superstar yang bisa lakukan semua sendiri. Hanya Yesus yang bisa. Tetapi sekarang, setelah dia sudah pergi, kita semua harus lakukan pekerjaan itu di bumi. Maka dua penglihatan makhluk hidup di bumi, lalu ada cakrawala, lalu ada penglihatan takhta Tuhan di atas itu. Dua-duanya adalah penglihatan Yesus Kristus. Yang di bawah adalah penglihatan Yesus dalam pelayanan duniawi dia, dan yang di atas adalah pelayanan Yesus di sorga. Dan sekarang dia di sorga memerintah melalui kita yang ada di bumi yang melakukan pekerjaan dia. Maka ini semua tersambung. Artinya, kalau kita adalah makhluk hidup, kita nggak bisa lihat, tetapi di atas kita, takhta Tuhan tuh ada di atas kita kemanapun kita pergi. Maka kita harus menjadi seperti itu. Amin. Kalau kita lihat, kita bandingkan gambaran makhluk hidup dan kerub di Yeskel, Wahyu dan Yeskel, kita akan lihat 4 mukanya sama, kecuali di sini. Di situ kan sapi itu sama, lembu sama, tapi kerub, yang itu kerub. Jadi ini beritahu kepada kita karakteristik kerub itu adalah seorang lembu. Itu jadi kerub itu adalah lembu. Itu adalah muka yang mewakilkan kerub. Kenapa ini penting? Seperti yang kita udah belajar, lembu itu menyimbolkan kesetiaan. Maka kerub atau makhluk hidup adalah hamba-hamba Tuhan. 1 Korintus pasal 4 ayat 1-2 dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai berarti setia kan. Itu hal paling penting untuk seorang hamba, harus setia. Maka 4 makhluk hidup adalah itu. Mereka adalah kerub dan mereka adalah hamba-hamba Tuhan, sudah ke titik Kristus dan melakukan pekerjaan Tuhan di bumi, dan Yesus di atasnya memerintah mereka. Kedua, kita lihat penglihatan 4 roda. Di Yeskel pasal 1 ayat 15 dikatakan, melihat sungguh di atas tanah, di samping masing-masing dari keempat makhluk hidup itu ada sebuah roda. Jadi 4 makhluk hidup masing-masing ada roda di sebelahnya. Roda itu apa? Roda itu adalah mode penggerakan di bumi, ya kan? Roda itu adalah cara kita bergerak di bumi. Maka di Yeskel pasal 1 ayat 16 dikatakan rupa roda-roda itu seperti kilauan permata pirus, itu beryl, itu yang tadi di ayat yang satu lagi yang kita pernah baca. Jadi 4-empatnya serupa buatannya, seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain.
Maka gambaran dari roda itu adalah permata Pirus. Kalau di Alkitab Indonesia, ini hanya batu berharga yang di zaman dulu. Jadi, atau beryl ya. Beryl ada batu yang sangat berharga yang dibawa oleh Timur Dekat kuno, yang dibawa oleh orang-orang yang menang dalam perang. Jadi orang-orang yang menang, mereka membawa batu ini. Jadi batu beryl menunjukkan kemenangan. Jadi dia menguasai. Jadi di Yohanes 16 ayat 33 Yesus bilang, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus mengalahkan dunia. Itu sebabnya tubuh dia seperti batu beryl. Maka di 1 Yohanes pasal 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Maka beryl itu, batu beryl, menunjukkan bahwa makhluk hidup itu menang atas dunia karena mereka penuh dengan iman. Yang kedua, roda-roda ini bergerak melalui roh dari makhluk hidup. Jadi roh makhluk hidup itu ada di dalam roda. Agar kemanapun makhluk itu ingin jalan, roh kasih tahu kepada roda dan rodanya jalan. Langsung. Jadi roh Kristus yang menggerakkan roda-rodanya. Di Roma pasal 8 ayat 14 dikatakan, yang dituntun oleh roh Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Lalu, hal yang aneh adalah ini, dikatakan di dalam roda ada roda. Jadi ada roda luar dan di dalamnya ada roda dalam. Jadi roda dalam gerak dan itu menggerakkan roda yang di luar. Jadi itu artinya apa? Roda luar, Pendeta Abraham Park mengajarkan kita, itu menunjuk kepada sejarah manusia. Sejarah itu seperti roda kan, selalu maju. Jadi sejarah manusia itu roda luar. Roda dalam menunjukkan sejarah penebusan. Jadi sejarah penebusan yang menggerakkan sejarah manusia. Dan yang di titik tengah dari sejarah penebusan apa? Yesus Kristus kan? Jadi Yesus yang menggerakkan sejarah manusia. Dan bukan hanya Yesus, tetapi kita juga yang bekerja bersama-sama dengan Kristus. Jadi mungkin kita pikir, oh, saya bukan siapa-siapa, saya bukan presiden negara atau orang yang berkuasa. Pekerjaan saya tidak mengefek sejarah manusia, tapi Alkitab mengajarkan beda. Jenderal, presiden, orang kaya terkenal, mereka tidak menggerakkan sejarah. Yang menggerakkan sejarah siapa? Orang-orang yang penuh dengan roh Kristus. Jadi contohnya Matius pasal 24 ayat 14. Dikatakan apa? Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Iya kan? Jadi akhir datangnya kapan? Di saat firman Tuhan udah disampaikan ke seluruh dunia. Jadi Gereja Sion, kita sedang melakukan penggerakan pekerjaan Hora, kita sedang menyebarkan sejarah penebusan sampai ke ujung-ujung bumi kan? Gereja Sion. Artinya kita sedang menggerakkan sejarah roda sedikit lebih dekat kepada akhir. Kalian semua yang menggerakkan sejarah. Percaya itu gak? Ngerti gak apa yang saya katakan? Di saat kita bekerja sama-sama untuk sharing video atau kita kasih persembahan untuk melakukan hal itu sedang menyebarkan Injil kerajaan lebih jauh lagi. Artinya sejarah itu lebih dekat kepada titik akhir. Artinya kita sebagai orang Tuhan, kita sedang menggerakkan sejarah. Kita bukan orang yang tidak berkuasa. Kalau kamu tergerak oleh Roh Tuhan, maka kita yang menggerakkan sejarah. Pekerjaan yang kita lakukan sedang menggerakkan sejarah. Amin, percaya itu? Maka kita harus tetap melakukan pekerjaan ini. Ini
alasannya kenapa Tuhan telah memanggil kita dan kita ada di sini. Maka roda sejarah gerak dengan roh Tuhan. Yang ketiga, mari kita lihat penglihatan kemiripan cakrawala. Jadi ini adalah cakrawala yang ada di atas makhluk hidup kan. Yesaya pasal 1 ayat 22 dikatakan di atas kepala makhluk hidup itu ada yang menyerupai cakrawala yang kelihatan seperti hablur es yang mendahsyatkan terbenteng di atas kepala mereka. Cakrawala adalah rakia dalam bahasa Ibrani. Dan ini adalah apa yang diciptakan di hari kedua. Di Kejadian pasal 1 ayat 8, waktu Tuhan menciptakan semesta alam, hari kedua Tuhan jadikan cakrawala untuk memisahkan air atas dari air bawah kan. Itu di Kejadian pasal 1 ayat 8. Dan Tuhan menyebut itu sebagai langit. Jadi di atas langit adalah takhta Tuhan. Jadi cakrawala ini kelihatannya seperti apa? Katanya kelihatannya seperti kristal. Kalau bahasa Indonesia dibilangnya hablur es. Jadi di Wahyu pasal 4 ayat 6, dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di sini bilangnya kristal. Jadi seri sejarah penebusan buku yang ke-11A itu mengenai bait suci Yeskel. Untuk orang kudus datang mendekati takhta Tuhan, yang pertama kita harus dibersihkan dengan darah Yesus Kristus agar kita bisa menjadi murni seperti kristal. Hati kita harus seperti kristal, harus bisa dilihat tembus seperti anak kecil. Anak-anak itu kan transparan, bisa lihat tembus mereka. Semakin tua apa yang terjadi? Menjadi lebih kotor dan lebih kotor. Maka kita harus kembali menjadi murni bagaikan kristal. Jadi ini sedang bicara tentang hati kita. Tuhan ingin taruh taktanya di mana? Di dalam hati kita kan? Dan takhta Tuhan itu ada di atasnya. Seperti kristal, lautan kaca. Yakobus pasal 1 ayat 6 bicara mengenai laut. Dikatakan apa? Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi hati yang ragu seperti laut, bulak-balik seperti ombak, seperti surfing ya. Tetapi takhta Tuhan ada di mana? Ada di atas lautan gelas, lautan kaca seperti kristal. Kalau begitu tidak ada ombak kan? Sangat tenang. Tidak bisa gerak. Tidak ada ombak-ombak yang ombang-ambing. Dan di sanalah takhta Tuhan berada. Kita harus memiliki hati yang tidak goyang. Iman yang tidak goyang. Bukan, oh kalau semuanya baik, Tuhan, saya bisa gerakkan dunia untuk Tuhan. Tapi kalau tidak baik, oh tunggu Tuhan, saya lagi sibuk. Hari ini saya jangan dipanggil. Dan kalau semuanya bagus lagi, kita bilang, ya Tuhan saya ada di sini. Dan besok tidak. Itu bukan lautan yang kayak kristal. Kita harus memiliki hati yang tidak bergerak. Baru takhta Tuhan bisa didirikan di hati kita. Pendeta Abraham pernah katakan dalam satu khotbahnya, dia bilang kita harus doa seperti ini. Di pagi hari kita harus doa seperti ini. Tuhan, tolong membuat hati saya seperti lautan kaca, tidak bergerak di hadapan dosa dan godaan. Kalau kita bisa seperti itu kan sangat luar biasa. Maka kita harus doa seperti itu setiap pagi. Sebelum kita keluar dari rumah kita, Tuhan bikin hati saya seperti lautan kaca. Amin. Dan akhirnya nomor 4, penglihatan takhta di atas cakrawala. Yesaya pasal 1 ayat 26 dikatakan di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada merupai takhta yang kelihatan seperti permata lazurit, dan di atas yang menyerupai takhta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Maka takhta ini udah pasti takhta Tuhan kan? Karena di atas cakrawala ada di sorga. Ini takhta Tuhan. Yang duduk di atas takhta itu siapa?
seseorang seperti rupa manusia. Kok manusia bisa duduk di takhta Tuhan? Jadi ini pasti Yesus Kristus kan? Yesus Kristus yang datang sebagai manusia. Jadi satu hal yang kita harus mengerti adalah ini, Yesus datang sebagai manusia. Kita tidak tahu wajahnya seperti apa dulu. Misalkan kita ketemu dia, lalu kita naik ke surga dan kita pikir secara fisik dia udah hilang, dia rohani, nggak kelihatan Tuhan. Tetapi ayat ini sedang mengatakan kepada kita bahwa rupa manusia itu tidak hilang. Jadi kemanusiaan dan keilahian Tuhan itu tetap ada. Maka Yesus Kristus adalah Yesus di bumi dan juga Yesus yang ada di sorga. Jadi kalau kita lihat dia, kita bisa bayangkan muka dia seperti apa, kita bisa doa kepada dia. Kamu tahu kan Tuhan itu mukanya kayak apa? Kita doanya ke dia. Dia ada di sana, di sorga, di atas takhta. Oke, sekarang kita lihat rupa manusia ini yang atas takhta itu siapa? Yesaya pasal 1 ayat 27 dikatakan, dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya, dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Jadi ini menggambarkan orang ini bagian atas tubuhnya dan bagian bawah tubuhnya. Hal yang sama mengenai bagian tubuh atas dan bagian tubuh bawah, dua-duanya bilang seperti api. Jadi bagian atas seperti api, bagian bawah seperti api. Api itu sering dipakai untuk menggambarkan teofani. Teofani itu apa? Itu di saat Tuhan muncul kepada manusia. Setiap kali Tuhan muncul ada banyak api sekeliling Tuhan. Api itu memberi terang tapi juga rasa hangat di dalam kegelapan dan di malam hari. Dan api, Alkitab bilang, ada kemampuan untuk membakar dosa. Api ada kemampuan untuk membakar dosa. Itu sebabnya api digunakan untuk menggambarkan teofani Tuhan. Tetapi juga di dalam Alkitab api itu menyimbolkan apa lagi? Pencobaan. Api menyimbolkan pencobaan. Jadi orang ini yang duduk di takhta seperti besi yang mengkilat gitu. Itu apa? Seperti besi yang dilempar ke dalam tempat perapian, apinya panas banget dan untuk waktu yang lama lalu dikeluarin. Jadi dia mengkilap karena sangat panas di sana. Dan di Wahyu pasal 1 ayat 15, kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Ini kaki Yesus kan? Jadi mirip kayak besi yang mengkilat. Maka besi yang mengkilap itu adalah besi yang dilempar dalam api dan dikeluarkan. Jadi sudah dibakar dalam api. Yesaya 48 ayat 10 Alkitab beritahu kepada kita, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Jadi api itu menyimbolkan kesengsaraan, pencobaan. Jadi apa yang Tuhan lakukan dengan umatnya? Dia memurnikan kita dalam dapur kesengsaraan. Karena kita itu orang berdosa, kita harus mengalami kesengsaraan itu. Satu atau di dalam hidup kita pasti ada titik di mana kita sengsara dan kita tidak bisa kabur, tidak bisa luput dari itu. Semua orang harus mengalaminya. Tetapi kalau kita memiliki iman, kita bisa bertahan dan kita bisa keluar dengan iman yang lebih hebat lagi. Kalau tidak, kita akan meleleh. Jadi dimurnikan atau penghakiman. Kalau nggak ada iman, itu penghakiman. Kalau ada iman, kita dimurnikan dan iman kita tambah bagus. Dan itu adalah gambaran dari manusia ini yang duduk di atas takhta. Maka ini menunjukkan kepada kita Yesus datang di dunia ini pun, meskipun dia adalah Tuhan, tapi dia juga dilempar ke dalam tempat perapian itu. Dia pun
mengalami kesengsaraan dan cobaan. Ibrani pasal 5 ayat 8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi Yesus Kristus pun harus menderita dan belajar bagaimana caranya untuk taat kepada Tuhan. Dia menunjukkan kepada kita. Dia kasih kita lihat contoh, maka kita semua harus mengalami hal yang sama. Maka penglihatan ini yang Tuhan tunjukkan kepada Yeskiel adalah ini. Manusia yang duduk di atas takhta ini adalah Tuhan sendiri, dia adalah Yesus Kristus, tetapi dia pun mengalami api itu. Artinya kita semua pun harus mengalami api itu. Tetapi poinnya ini, kalau kita mengalami api itu, Tuhan akan di sana bersama kita. Dia tidak akan biarkan kita sendirian, dia ada di sana bersama kita. Itu yang Tuhan sedang katakan. Jadi dia bilang, Yeskiel, saya ingin kamu jadi nabi di Babel. Itu pekerjaan yang sangat keras. Kamu masuk dalam api, tapi saya akan di sana bersama kamu. Maka Yesus ada di sana di Babel. Jadi Daniel pasal 3 ayat 25. Itu di sana 3 teman Daniel tidak mau sujud kepada berhala, maka raja lempar mereka ke dalam api, tempat perapian. 3 orang dilempar ke dalam. Tetapi waktu mereka lihat di dalam ada berapa orang? Ada 4 kan? Yang keempat seperti anak dewa katanya, anak Allah. Jadi api di sini menyimbolkan pembuangan Babel. Yesus kasih tahu kepada mereka, aku ada di sana bersama kamu. Saya bukan kirim kamu ke dalam api sendirian, tetapi saya ada di sana bersama kamu. Bahkan pendeta Abraham Pak katakan, perapian ini adalah tempat perlindungan kita. Coba pikirkan itu, kok api bisa jadi tempat perlindungan? Tempat perlindungan kan kita dilindungi. Tetapi dia bilang perapian itu adalah tempat perlindungan kita. Kenapa? Di luar perapian itu ada apa? Di luar perapian ada orang-orang yang menyembah berhala. Dan penyembahan berhala. Di dalam perapian, Yesus ada di sana. Itu sebabnya itu tempat perlindungan kita. Di saat kita mengalami cobaan, kesengsaraan membuat kita doa dan rasa sedih dan kita sengsara, tetapi kita hanya pegang iman kita, itu tempat perlindungan kita. Di situ ada Tuhan. Itu tempat kita dilindungi dari dunia. Kalau kita ada di luar situ, kita udah sujud kepada dewa, berhala. Tidak ada tempat perlindungan di situ. Tuhan tidak ada di sana. Yesus ada bersama mereka di Mesir juga. Di Keluaran pasal 3 ayat 2, waktu Tuhan panggil Musa, dipanggil dari mana? Dibilang malaikat Tuhan itu menampak ke diri kepadanya di dalam nyala api dan keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Jadi penglihatan apa yang Tuhan tunjukkan kepada Musa? Jadi semak duri yang terbakar tetapi tidak dimakan api. Maka semak duri itu menyimbolkan orang Israel, apinya menyimbolkan cobaan dan ujian perbudakan di Mesir. Tetapi karena Tuhan ada di sana bersama mereka, pas semak durinya tidak dimakan api. Jadi meskipun mereka dalam cobaan itu, mereka tidak akan mati. Dan Musa kirim Musa ke mereka karena cobaannya udah selesai. Ulangan pasal 4:20 dikatakan bahwa Mesir itu adalah tempat perapian itu, pelaburan besi, dapur pelaburan besi. Jadi kesimpulannya orang-orang kudusku, apa yang dikatakan? Kemuliaan Tuhan kan? Kemuliaan Tuhan adalah Yesus Kristus. Kemuliaan adalah hal yang kita ingin banggakan. Tuhan bangga dengan apa? Yesus Kristus. Itu adalah Immanuel. Tapi artinya apa? Apa kabar yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita hari ini mengenai penglihatan ini dan kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan adalah ini. Dia adalah Tuhan yang ada bersama kita di dalam penderitaan kita. Itu kemuliaan Tuhan. Yesus itu. Immanuel artinya apa? Artinya Tuhan bersama kita kan? Di mana? Di dalam api, di dalam cobaan kita, di dalam kesengsaraan kita dan kesusahan kita. Itu adalah kemuliaan Tuhan. Coba pikirkan. Ada begitu banyak Tuhan di zaman itu kan, dan semua dewa-dewa itu ada dewa hujan, dewa subur, dewa perang. Jadi itu
membanggakan diri kan. Oh, saya bisa bawa hujan, saya bisa bikin perang. Itu kemuliaan mereka. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang memuliakan dalam hal apa? Bahwa Dia akan bersama kita di dalam penderitaan kita, di dalam kesusahan kita, di dalam cobaan kita. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil, dan karena kita adalah orang berdosa, kita harus mengalami perapian itu untuk menghilangkan dosa kita. Itu mau gak mau. Tetapi karena Dia adalah Tuhan yang penuh kasih, apa yang Dia lakukan, Dia tidak hanya lempar kita dalam api, Dia di sana bersama kita, melindungi kita. Kalau kita percaya kepada Dia, kita tidak akan terbakar. Dia ada di sana bersama kita. Itu janji Tuhan. Itu kemuliaan Tuhan. Itu penglihatannya yang Yeskiel lihat. Maka itu adalah pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita hari ini. Jadi masalah cobaan atau kesengsaraan apa yang kita sedang hadapi hari ini, Tuhan ada di sana bersama kamu. Itu tempat perlindungan kita. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, kita bisa keluar dengan iman yang lebih kuat dan lebih besar. Mari kita berakhir dengan membaca Yesaya 41 ayat 10. Mari kita semua baca sama-sama. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Mari kita doa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk Gereja Sion dan pekerjaan yang sangat luar biasa yang Engkau lakukan melalui gereja ini. Bapa kami doa Engkau akan melakukan pekerjaan lebih besar lagi melalui gereja ini, lewat bait suci ini, dan melalui semua orang kudus yang ada di sini hari ini. Semua orang kudus Gereja Sion, saya berdoa agar Engkau akan menguatkan Pendeta Samuel, para penatua, diaken, penatua wanita, semua orang kudus, agar mereka bisa menjadi satu dengan satu hati di dalam roh Kristus, bergerak dan bekerja sama-sama untuk menyampaikan firman sejarah penebusan sampai ke ujung bumi. Dan saat ini saya doa Engkau akan memberkati setiap orang yang ada di sini hari ini. Engkau tahu semua doa dan isi hati mereka. Tolong dengar dari sorga dan jawab semua doa mereka, dan bantu mereka untuk tahu bahwa Engkau ada bersama mereka. Kalau mereka berjalan dalam air atau api, apapun cobaan kesengsaraan yang mereka mengalami, bantu mereka tahu bahwa Engkau ada di sana bersama mereka di setiap saat. Dan ini hanya akan membuat iman kita lebih kuat dan tidak akan memakan kami. Terima kasih Engkau bersama kami dan untuk perlindungan Engkau, dan kami doa Engkau membuka mata rohani kami agar kami bisa melihat Immanuel kami, Yesus Kristus yang ada bersama kami di setiap saat. Terima kasih Tuhan, kami berikan semua kemuliaan dan kami doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kasih kemuliaan kepada Tuhan.